Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sudah di Makom Keramat Prabu Boroswara yang ada di Panjalu, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sekarang kita sudah dengan juru kunci di sini, Pak, ya, dengan Bapak Acep Masud Bukhari. Bapak Acep. Ya. Mungkin kita bisa lebih tanya-tanya lagi mengenai sejarah yang ada di Panjalu ini sampai diziarahi banyak orang-orang. Alhamdulillah sekarang pun banyak rombongan yang kesini. Boleh diceritain, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Masud Bukhari, Kuncen Nusa Larang Situlengkong Panjalu, yang kebetulan pada hari ini adalah hari Ahad, hari Minggu, tanggal 24 bulan Juli 2022. Sebetulnya menurut catatan sejarah atau sepuh Panjalu, barang siapa yang menjadi kubu Panjalu, itulah kuncennya Nusa Larang Panjalu. Kebetulan karena Pak Ku itu kan dinas, jadi tak mungkin setiap hari di sini. Maka setiap ku yang menjadi pasti menunjuk salah seorang yang dikehendak oleh Pak Kubu tersebut. Kebetulan pada periode sekarang itu Pak Kubunya bernama Pak Haji Yunus, kurang lebih 1 tahun lebih, sehingga beliau menunjuk 7 orang juru kunci dari salah satunya diantaranya itu. Dari 7 itu ada hampir 6 orang dari anggota MUI Desa Panjalu. Kebetulan saya sebagai ketua MUI Desa Panjalu yang diberi mandat oleh Pak Kubu. Kebetulan yang 7 orang itu bergiliran setiap hari. Ya, kebetulan hari Minggu. Selanjutnya sesuai dengan tadi yang dibicarakan bahwa banyak versi sejarah Panjalu. Tapi saya hanya sebagai juru kunci yang diberi amanat oleh kepala desa hanya mengambil satu arah saja, walaupun belum 100% mana yang aslinya. Sementara sejarah Panjalu di sini yaitu cerita babat Panjalu, katanya makom ini namanya adalah Mbah Panjalu atau yang bernama Prabu Haryam Kencana bin Prabu Boroswara bin Prabu Cakradewa. Itu beliau makam di sini. Menurut cerita babat Panjalu yang menjadi dasar banyak orang ziarah ke Situlengkong Panjalu atau ke Panjalu ini, karena katanya Prabu Boroswara itu salah satu raja Panjalu pada waktu itu yang pertama masuk Islam. Itu barangkali. Cuma pada hari ini, sampai hari ini beliau Prabu Boroswara itu tahun berapa yang sebenarnya? Karena menurut catatan sejarah bahwa Prabu Boroswara ketika masuk Islam itu disuruh oleh sang ayahnya yaitu bernama Prabu Cakradewa, disuruh untuk mencari Islam yang sejati, dalam kurung yaitu disuruh untuk mencari ilmu yang sejati, dalam kurung yaitu agama Islam. Dengan singkatnya cerita, Prabu Boroswara mencari ilmu tersebut yang akhirnya dengan keilmuan beliau sehingga beliau berjalan berkelana sampai ke tanah Makatul Mukarramah katanya, sehingga bertemu dengan Said Ali Karomah Wajah. Dan di sana juga ada yang mengatakan Said Ali Karomah Wajah, ada yang mengatakan Said Ali. Mana yang betul gitu sampai hari ini ya saya juga belum apa itu mana yang saya. Dan karena kebetulan memang ada cerita bahwa Prabu Boroswara bertemu dengan Sayyidina Ali hampir mirip sama dengan Kian Santang bertemu dengan Sayyidina Ali itu Islam. Itu barang enggak, entah yang mana yang benar. Ceritanya sama lah dengan tongkat. Iya, dengan tongkat itu ceritanya. Karena sepengalaman saya memang kan kita hanya, saya juga gitu sampai hari ini hanya berbicara tentang fakta lahiriah.
Beda dengan orang yang punya kebatinan, mungkin banyak orang mengatakan ini makom anu, Iya. ini makomnya anu, gitu. Silakan aja itu. Iya, haknya Bukan, iya, nggak menjadi masalah. Gitu. Iya. Yang menjadi catat sejarah sampai hari ini pada zaman Prabu Buroswara itu pada tahun berapa? Abad itu berapa? Karena ada yang mengatakan abad ke-7 gitu, ada yang mengatakan abad ke-11, dan ada yang mengatakan bahwa Prabu Buroswara itu adalah Prabu Cakrawala itu adalah memimpin kerajaan Panjalu di bawah Prabu Siliwangi atau di zaman Prabu Siliwangi. Karena kalau dilihat dari tadi harimau gitu kan datang ke Panjalu berarti sudah ada di sini, situ Lengkong Panjalu gitu. Ada, pasti diselusuri zaman Prabu Prabu Siliwangi dengan Panjalu itu berarti hampir ada pada zaman kaitannya. Terus kalau memang kenapa sekarang banyak yang ziarah? Mungkin yang tadi diceritakan. Dulu nggak ramai. Sekitar 90 tahun ke sana biasa-biasa aja. 10 tahun saja bangunan ini sudah dirombak 3 kali, Pak. Jadi ketika Pak Gus ke sini, Iya. itu Beliau datang ke sini pada waktu jadi presiden. Dia datang ke sini sehingga beliau kan orangnya orang di Jawa Timur kan ya, apalagi jadi presiden. Menurut cerita ketika beliau ikut haul Mbah Mustaqim di Tulung Agung, beliau berpidato bahwa di Ciamis ada sebuah danau yang di tengah-tengahnya ada lusa, disitulah waliullah itu. Sehingga dari sana banyak orang yang tahu, dan kebanyakan orang kiai yang dari Jawa Timur dalam menceritakan sejarah Panjalu, setahu saya kadang-kadang pintar orang kiai dari Jawa Timur menceritakan sejarah Panjalu ketimbang saya gitu, atau kiai di sini itu lebih lugas, lebih baik menceritakan sejarah Panjalu Purwokerto ketimbang saya atau ayah di sini gitu. Berarti beliau orang-orang kiai dari Jawa Timur itu sudah tahu tentang sejarah Panjalu. Itulah barangkali sekilas sekali lagi bahwa makom ini adalah namanya Prabu Haryantonya bin Buroswara bin Prabu Cakrawala. Atas masyhurnya makom ini karena memang banyak peziarah yang mungkin kalau sekarang itu banyak cerita dari YouTube atau itu ya. Iya, salah satu. Memang masyhurnya banyak yang ziarah itu sesudah Gus Dur datang ke sini. Sebelum Gus Dur biasa-biasa aja. Nggak banyak gitu. Karena memang itu situasi dan kondisi perjalanan mungkin gitu ya. Iya. Perjalanan. Pak, mohon maaf. Tadi kan kita lihat ada sulingan air. Iya. Konon katanya itu tumpahan dari jam-jam yang dibawa. Iya. Itu sejarahnya gimana? Di situ Lengkong Panjalu itu katanya Prabu Buroswara bertemu dengan Senari di Makatul Mukarramah. Itu katanya ketika pulang itu kan bawa air zam-zam. Dan sesuai dengan pesan ayahnya, kamu jangan dulu ke Panjalu katanya. Kalau belum bisa membawa air dalam batok kelapa yang dibawanya bolong-bolong gitu. Ya, jadi ceritakan kepada Sena Ali, silakan ambil jam-jam. Ternyata ketika jamnya disiuk nggak tumpah, Nggak bocor. Gitu salah satunya. Dibawa ke sini ditumpahkan di situ Lengkong. Jadi danau. Katanya dulunya ini namanya pasir jambu. Di sana namanya legok jambu. Ketika Prabu Buroswara menjadi raja, ini namanya jadi Nusalarang. Itu namanya di situ Lengkong. Dan salah satu sumbernya barokahnya dari air jambu. Sampai hari ini sepengetahuan saya udah umur 55 tahun belum pernah surut. Tidak kemarau-kemarau. Iya, masih kemarau panjang. Mungkin karena air sedikit lagi menurun. Iya. Enggak, belum pernah. Tapi dia tetap di situ airnya. Cuma ada pengeluaran Ada ke sawah ke ini. Karena memang kalau hujan kan tumpah dari atas gitu. Ada pengeluaran.
sebutnya Ranjai itu sebelah timur. Iya. Nah, ya teman-teman, itulah sejarah dari Panjalu ya yang diceritakan oleh Bapak Aceh. Iya. Semoga menjadi wawasan kita dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sini adalah maqam wali Allah. Iya. Jadi kita lebih tahu lagi sejarahnya. Yang terakhir Pak, mungkin ada kesan pesan buat anak muda di Ada satu lagi, Prabowo Boroswara dari Makatul Mukarram membuat air jam-jam yang sudah ditumpahkan di sana. Gitu. Selanjutnya setiap bulan Rabiul Awal atau bulan Mudud itu ada apa itu namanya, ada budaya, sebutnya budaya Panjalu. Karena salah satu peninggalan Prabu Boroswara atau leluhur Panjalu adalah pedang, yang konon katanya pedang itu pemberian dari Syekh Ali. Dan pedang itu Ada disimpan di satu museum namanya Museum Bumi Ali di sana sebelah timur. Itu dikeluarkan, disucikan, dimandiin gitu. Budaya Panjalu sejarah namanya nyangku. Insya Allah nanti bulan Oktober, Senin akhir dari tanggal Rabiul Awal Maulid nyangku. Itu sudah acaranya sudah nasional. Turun-temurun ya. Iya, tentu. Mungkin waktu pas Covid mah sempat kalau Covid kan biasanya ramai. Kalau post Covid selama 2-3 kali biasa. Dan biasanya dipajang di alun-alun Tambun Ngora. Kalau zaman Covid hanya di sini. Di sini Dibawa ke sini, disirami di sini, pulang. Kalau biasanya itu di alun-alun Tambun Ngora. Itu salah satu budaya Panjalu, mensucikan peninggalan Prabu Boroswara atau leluhur Panjalu. Itu salah satu budaya Panjalu yang sudah masyhur gitu ya. Mungkin promosi. Iya. Untuk Panjalu lebih. Iya, nah itu salah satu bukti nyata lahirnya Pak ya. Kita kan ya sebagai manusia harus logis juga kan, ada bukti nyatanya jelas, sejarahnya seperti ini. Ini ada pesan-pesan Pak buat kita dan di luar sana. Terima kasih ya dengan kedatangannya dan melalui channel ini. Untuk selanjutnya kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan dengan silaturahmi dengan saya dan banyak orang datang ke sini menjadikan salah satu silaturahmi yang konon maknanya silaturahmi itu adalah satu, mendapatkan kita mudah-mudahan panjang umur dan barokah. Amin. Selanjutnya mudah-mudahan diberi rezeki, Amin. barokah itu. Amin. Sehingga orang yang tadinya nggak kenal bisa kenal dengan saya. Itu adalah salah satu manfaatnya silaturahmi. Yang kedua, dengan banyak orang datang ke sini, insya Allah 99% orang ziarah ke sini adalah ziarah sunnah, yaitu ziarah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itulah barangkali. Terima kasih atas kunjungannya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, semoga ini menjadi wawasan dan manfaat buat kita. Semakin kita lebih mengenal lagi sejarah bangsa ini dan para pejuang serta para pejuang umat Islam, penyebar Islam. Ya teman-teman, kita akhiri video ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah anak di dalam yang sedang bertawasul. Hari ini alhamdulillah ramai pengunjung. Teman-teman, kita mau minta air yang di sini sudah disuling juga, ada di sini. Yuk. Ini proses pengambilan air yang sudah disuling.
berarti di iya nya saya situ Cilengkong.